Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jenis permutasi ya, atau kita jelaskan permutasi berdasarkan elemennya ya. Jadi nanti kalau ada soal yang elemennya seperti ini ya, sama atau berbeda, itu bisa menggunakan dengan rumus permutasi yang kita akan bahas kali ini ya. Permutasi. Permutasi. Oke. Yang pertama, permutasi dengan elemen permutasi dari elemen yang berbeda ya. Yang berbeda. Nah, permutasi dengan elemen yang berbeda ini misalkan seperti ini. Jadi nanti kan rumus dari permutasi itu NPR ya kan. NPR ini bentuk umumnya. Nah, ini nanti pada R-nya itu kurang dari sama dengan N. Jadi kalau R ini kan elemen yang diambil ya kan. R ini kan elemen yang diambil. Sedangkan N ini adalah elemen yang tersedia. Jadi kita ketahui bahwa keterangan untuk N itu adalah elemen yang tersedia ya kan. Ya, jadi nanti bisa dipahami bareng-bareng ya. Untuk R ini elemen yang akan diambil atau yang diambil. Jadi ketika syaratnya elemen yang diambil kurang dari sama dengan elemen yang tersedia, maka berlaku ini nanti untuk permutasi yang berbeda ini rumusnya. Rumusnya bagaimana untuk permutasi dari elemen yang berbeda? Maka nanti berlaku rumus untuk NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sedangkan jika N-nya ini sama dengan R, jika kasusnya nanti N ini sama dengan R karena syaratnya termasuk di dalam sini, maka nanti ini yang berubah R-nya N PN, maka sama dengan N faktorial. Nah, seperti ini ya, sifatnya seperti ini. Nah, untuk soal ceritanya atau contoh soalnya bagaimana? Sebentar. Nah, di sini kita berikan contohnya. Ya, ini ya. Sebuah gedung ya. Sebuah gedung mempunyai 5 pintu. Punya 5 pintu ya. 3 orang hendak memasuki gedung itu.
memasuki gedung itu. Contoh. Tidak memasuki gedung itu. Berapa banyak cara, ya kan? Berapa banyak cara berapa banyak cara mereka dapat masuk ke gedung itu melalui cara yang berbeda. Nah, ini ada kalimatnya sudah jelas melalui pintu yang berbeda atau berlainan. Melalui pintu yang, nah ini sudah jelas, melalui pintu yang berbeda. Maka kita pakai yang permutasi dengan elemen yang berbeda. Coba kita pahami untuk contoh ini. N-nya berapa? N itu adalah keterangan untuk N. N-nya tadi adalah elemen atau sesuatu yang di sini itu yang sudah tersedia, elemen yang tersedia. Nah, ini diingat-ingat, selalu ditulis biar ingat. R-nya ini adalah elemen yang diambil, ya. Nah, coba kita tulis di sini untuk N sama dengan berapa ini? Yang tersedia adalah berapa? 5, ya kan? 5 pintu. Sedangkan yang akan diambil berapa? 3 orang yang memasuki, berarti R-nya 3. Maka kembali ke rumusnya tadi. NPR berarti 5 P3 sama dengan 5 faktorial per N kurangi R, 5 dikurangi 3 faktorial. 5 faktorial 4 kali 5 4 kali 3 kali 2 faktorial. 5 kurangi 2 faktorial. Berarti berapa cara yang akan terbentuk atau yang akan terjadi? 20 dikali 3 berarti ada 60 cara. Nah, seperti ini. Oke, ini salah satu contoh untuk mengatasi masalah dalam soal cerita dengan permutasi dari elemen yang berbeda. Ya. R-nya syaratnya R kurang dari sama dengan N. Nah, ini sudah kurang dari sama dengan N. Oke, seperti itu untuk permutasi. Ini yang pertama, permutasi dengan elemen yang berbeda. Terus lanjut untuk permutasi dengan elemen yang sama. Permutasi dengan elemen yang sama. Permutasi dengan elemen yang sama, ini maksudnya nanti adalah kita dihadapkan permutasi dari elemen yang sama 2. Jadi ini nanti rumusnya ya adalah NPR sama dengan nanti ini N1 ya kan, koma N2, koma sampai N berapa. Nah, ini nanti berlaku N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai N berapa faktorial. Nah, ini nanti seperti itu. Nah, untuk soalnya misalkan seperti ini contohnya.
Contoh. Ada berapa permutasi berlainan yang dibentuk? Yang dibentuk dari semua huruf-huruf, ya, dari semua huruf-huruf berikut ini. Misalkan kita pakai yang pertama adalah cahaya, ya, cahaya. Itu yang kedua nur, ya, seperti ini, ya. Yang pertama cahaya. Untuk cahaya kita tulis banyak elemen yang terlebih dahulu, sesuai yang tadi ya. Banyak elemennya yaitu 1, 2, 3, 6, ya kan? Banyak elemen yang sama. Untuk N1 nya adalah banyak elemen yang sama. Banyak elemen yang sama. Jadi ini dilihat dari elemennya. N1 banyak elemen yang sama, cuman A saja, berarti kita pilih A nya 3. Oke. Ini ya, A nya 3. Maka nanti yang terbentuk permutasi yang berlainan yang terbentuk dari huruf ini berapa? Berarti N P N1. Nah, faktorial per 3 faktorial. Hasilnya berapa? 120 macam. Nah, selanjutnya untuk yang B, N-nya berapa? Elemen yang diketahui yang ada 1, 2, 5. Untuk N1 nya berapa? N-nya yang sama adalah N, 2 huruf N yang sama. Maka rumusnya bagaimana? N1 5 faktorial per 2 faktorial. Berapa ini? 20, 60 macam. Oke, seperti itu ya. Nih. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis ini seperti siklus ya, artinya di dalam permutasi ini soal yang ada itu selalu berupa siklus atau berbentuk lingkaran. Nah, jadi seperti apa? Begini. Kita lihat bentuk umumnya terlebih dahulu untuk permutasi siklis. Simbolnya P siklis. Sama dengan N dikurangi 1 faktorial seperti ini. Nah, contohnya, tentukan banyak cara suatu kelompok yang terdiri dari 7 orang, ya, dapat diatur mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Nah, ini siklisnya di sini adalah lingkaran ini, berbentuk lingkaran. Tentukan banyak cara suatu kelompok yang terdiri dari 7 orang dapat diatur mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Nah, maka ini berlaku nanti permutasi siklis. N-nya 7 berarti 7 dikurangi 1 faktorial, 6 faktorial. Berapa 6 faktorial? 5, 4, 3, 2. 720 cara seperti ini. Nomor 4 nanti permutasi. Oke ya, untuk siklisnya
Permutasi berulang. Oke, pelan-pelan. Permutasi berulang. Jadi untuk permutasi berulang ini nanti kejadiannya adalah elemen yang diambil itu akan diambil lagi seperti itu. Nah, ya seperti itu. Jadi tanpa pengembalian. Jadi setelah diambil itu diambil lagi untuk permutasi berulang. Tapi ada saatnya juga pertanyaan tanpa pengembalian. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat coba contohnya. Jadi ketika kejadian berulang ya, nanti rumusnya P berulang, permutasi berulangnya yaitu sama dengan N pangkat R. Ini kalau berulang. Kalau kejadiannya adalah tidak berulang atau tanpa pengembalian seperti itu, nanti maka rumusnya adalah permutasi tidak berulang. Ini ya, saya tulis tidak berulang sama dengan N faktorial. Ini saya langsung kasihkan sifat langsung saja dikurangi R faktorial seperti ini. Nah, contohnya bagaimana? Ayo kita lanjut ke contoh soal. Misalkan contoh soal seperti ini. Misalkan saya ada angka-angka ya. Angka-angka yang tersedia adalah 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 ya. Pertanyaan pertama yaitu banyak cara menyusun tiga angka atau 3 bilangan dari 6 angka tersebut. Banyak cara menyusun 3 angka dari 6 angka yang tersedia. Nah, jadi nanti saya berikan 2 untuk pembeda. Yang B adalah banyak bilangan kelipatan 5. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka. Nah, 3 angka ya. Oke, kita coba jawab yang pertama dulu. Banyak cara menyusun 3 angka dari 6 angka tersedia. Maksudnya bagaimana? Jadi kita nanti disuruh ambil 3 angka. Banyak cara menyusun 3 angka. Berarti R-nya nanti 3 angka, ya kan? Dari 6 angka yang tersedia. Maka nanti yang A itu adalah ada 3 susunan bilangan. Maka kita gambar 3 kotak. 3 susunan bilangan. 3 susunan bilangan kan terdiri dari ratusan, ya kan? Puluhan, satuan. Ya, ratusan, puluhan, satuan. Maka jika kita misal kita masukkan angka acak 3, 5, 8, maka dibaca menjadi 358. Betul bukan? Nah, 58. Maka kotak 3 ini saya sebut ratusan, puluhan, satuan karena masing-masing posisinya seperti itu, ya kan? Kita lanjut ke soal. Banyak cara menyusun 3 angka dari 6 angka tersedia. Kita lihat. Ini tadi soalnya yaitu terjadi atau boleh terjadi pengulangan, ya. Boleh terjadi pengulangan. Maka nanti berlaku kelipatannya. Maka kalau ini ada 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang kedua puluhan boleh diambil 6 angka tersebut karena boleh diulang. Yang pertama
Untuk ratusan berarti isinya 6 angka. Diingat 6 angka ya, bukan angka 6 tetapi 6 angka atau 6 bilangan. Maksudnya bagaimana? Jika kotak pertama ratusan ini saya masukkan angka 3, kotak kedua puluhan juga boleh dimasukkan angka 3. Maka semuanya berkesempatan di kotak pertama dan kotak kedua. Betul bukan? 6, 6. Yang terakhir otomatis juga 6. Maka banyak cara yang terjadi, yaitu 6 kali 6 kali 6. Ya, 216 susunan. Nah, ini sangat cocok dengan cara yang di depan tadi, yang bentuk umum dengan sifat jika bilangannya boleh diulang atau jika kejadian boleh diulang, maka terjadi NPR sama dengan N pangkat R. Nah, seperti ini. Oke ya, paham? Yang kedua, B. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka. Dilihat, karena yang pertama tadi adalah sudah ada syaratnya boleh terjadi pengulangan, maka yang B ini juga terjadi pengulangan juga. Berlaku pengulangan. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka. Ini sama, terdiri dari 3 angka berarti ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, puluhan, satuan. Angka berapa yang masuk di sini? Karena kelipatan 5 otomatis kita lihat belakangnya dulu satuan. Kelipatan 5 ada berapa ini angkanya? Ada 1 angka yaitu angka 5. Berarti ini ditulis 1. Nah, untuk posisi ratusan puluhan kan boleh pengulangan. Maka berlaku ratusan ini bisa dimasukkan 6 angka sekaligus. Ini juga 6 angka. Maka berapa yang terjadi susunannya? 6 kali 6 kali 1. 36 susunan. Oke. Nah, jika soalnya berbeda, banyak bilangan kelipatan 3, kita ganti bilangan kelipatan 3. Nah, di sini dilihat bilangan kelipatan 3-nya ada berapa? 1 dan 3 dan 9, berarti 1 2, ada 2 angka. Maka ini nanti berubah, kalau soalnya berubah kelipatan 3 berarti ini nanti berubah 2. 6 6 2, berarti berapa susunannya? 36 kali 2, 72. Oke, seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita pahami bareng-bareng agar kita pintar matematika.